Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Oktaviani Basir dan pada video kali ini saya akan membuat simulasi jaringan pada pesantren An-Najiyah. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Deskripsi tentang pesantren An-Najiyah. Jadi, pemasangan jaringan komputer merupakan hal yang penting bagi suatu lembaga di era ini, termasuk pesantren An-Najiyah yang juga menerapkan pemasangan jaringan komputer untuk mengelola administrasi pesantren dan membantu proses belajar mengajar santri. Pesantren An-Najiyah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang terletak di Pulau Madura. Pesantren ini membutuhkan skema jaringan komputer untuk sebuah tata usaha pesantren dan kantor guru yang saling berdekatan, serta skema jaringan komputer untuk laboratorium sekolah. Desain jaringan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan pada pesantren An-Najiyah dengan subnetting, routing statik, jaringan wireless, dan DHCP yang melibatkan dua router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut ini. Ini adalah skema yang sudah saya buat untuk pesantren An-Najiyah. Kita langsung aja ke percobaannya. Nah, ini skemanya. Di sini saya menggunakan dua router, ada router 1, router 2. Kemudian di router 1 saya memakai dua switch, yaitu ada switch 1 ini untuk bagian TU dan di switch 2 ini untuk bagian kantor. Kemudian di switch 1 itu ada saya menggunakan server, kemudian saya menggunakan satu PC dan satu access point yang terhubung dengan smartphone. Kemudian untuk di bagian switch 2 atau di bagian kantor, di sini saya menggunakan PC, 2 PC dan satu printer. Lalu untuk di bagian router 2, di sini ada satu switch dengan 3 PC. Oke, sekarang kita langsung setting di bagian routernya dulu. Jadi kita masuk ke router. Kemudian kita masuk ke Fast Ethernet 0 ya. Jadi Fast Ethernet 0 ini yang menghubungkan antara router 1 ke switch 1 atau ke yang bagian TU sini. Nah, ini saya menggunakan IP address-nya adalah 192.168.9762. Kemudian subnet mask-nya di sini saya menggunakan /26. Kemudian untuk Fast Ethernet 1/0 ini dari antara router 1 ke switch 2. Jadi di sini saya menggunakan IP address-nya 90.90.9742. Kemudian subnet mask-nya sama seperti switch 1 tadi, yaitu /26. Kemudian router 1 juga terhubung ke router 2. Kita masuk ke serial 2. Nah, di sini karena ini adalah serial 2 dan di sini serial 3, maka di sini serial 2-nya adalah di sini saya menggunakan IP address-nya 97.97.97.1 dan subnet mask-nya /24. Kemudian udah. Untuk /3-nya kosong, nanti ada di bagian router 2. Setelah router 1 sudah tersetting, sekarang kita setting di bagian device-nya langsung. Kita masuk ke PC dulu. Kemudian kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini saya sudah setting IP address-nya 192.168.971. Kemudian subnet mask-nya saya menggunakan /26 dan default gateway-nya 192.168.9762. Oke, kemudian di bagian server PT IP configuration-nya 192.168.972, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192 atau /26. Kemudian default gateway-nya sama, yaitu 192.168.9762. Nah, setelah setting IP address dan subnet mask dan default gateway-nya, kemudian kita tetap di bagian server ini
kita masuk ke service, kemudian kita masuk ke DHCP. Nah, di sini pastikan on, kemudian di sini default gateway-nya tulis saja 192.168.9762 mengikuti ini lalu lintasnya gateway-nya. Kemudian start IP address-nya. Di sini saya start dari 0, 192.168.97, saya start dari 0 karena adalah angka terkecil di dalam skema ini adalah 1. Maka dari itu saya di sini memasang 0. Kemudian subnet masknya saya menggunakan /26. Lalu maksimum number, maksimum usersnya di sini saya menggunakan 50 user. Nah, ini kita setting, kemudian jangan lupa kita save. Seperti ini. Kemudian kalau sudah kita close, lalu kita masuk ke access point atau AP1. Di sini pastikan port 1-nya, kita masuk ke port 1, di sini SSID-nya kita tulis saja AP1. Kemudian di sini autentikasinya saya menggunakan WPA2 PSK. Kemudian passwordnya di sini saya menggunakan An-Najihah sesuai nama pesantrennya, An-Najihah 123. Kemudian kita close, kita masuk ke bagian smartphone-nya. Nah, ini karena wireless ya, kita masuk ke bagian wireless. Nah, di sini kita samakan SSID-nya, yaitu AP1. Kemudian autentikasinya saya menggunakan WPA2 PSK. Passwordnya sama, An-Najihah 123. Kemudian kita masuk ke bagian desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kan awalnya static ya, kemudian kita klik DHCP. Ini akan ada request IP address, nanti IP address-nya akan otomatis. Nah, ini DHCP request successful. Jadi kita sudah dapat IP address-nya yaitu 192.168.973. Ini untuk smartphone. Kita close. Kemudian kita setting untuk yang di bagian switch 2. Kita masuk ke printer dulu. Nah, untuk di printer kita masuk ke Fast Ethernet 0 ini. Kemudian di sini saya setting sesuai ini tadi ya gateway-nya, karena ini 90.90.97, di sini saya menggunakan 90.90.97 1. Kemudian subnet masknya di sini saya menggunakan /26. Kalau sudah silang, kemudian kita masuk ke PC2 IP configuration. Dan di sini saya menggunakan IP address 90.90.972, subnet masknya /26. Kemudian default gateway-nya mengikuti gateway-nya tadi, yaitu 90.90.9742. Setelah itu PC3 IP configuration-nya, IP address-nya 90.90.973, subnet masknya /26, default gateway-nya sama 90.90.9742. Nah, setelah kita setting di bagian router 1 ini, sekarang kita masuk ke bagian router 2-nya. Kita klik router 2-nya, kemudian kita masuk ke Fast Ethernet 0. Ya, Fast Ethernet 0 itu yang ke sini, menghubungkan antara router 2 ke switch 3 atau switch bagian lab. Nah, di sini saya menggunakan IP address 172.16971. Kemudian subnet masknya adalah /25 atau 255.255.255.128. Kemudian untuk jangan lupa ya di on kan. Untuk Fast Ethernet satunya tidak ada karena emang hanya cuma satu. Kemudian serial 2-nya juga tidak ada. Kemudian serial 3. Serial 3 itu di sini ya, antara menghubungkan router 2 ke router 1. Yaitu di sini saya menggunakan 97.97.972 dan subnet masknya /24. Kita silang. Kemudian kita masuk ke bagian PC, kita setting PC-nya.
IP configuration, di sini saya menggunakan IP address 172.169.724. Kemudian subnet masknya saya menggunakan /25 dan default gateway-nya 172.169.701. Kemudian ke PC5, IP address-nya 172.169.725, kemudian subnet masknya /25. Default gateway-nya 172.169.701, sama ya seperti sebelumnya, gateway sebelumnya. Kemudian kita masuk ke PC6, IP configuration. Kemudian IP address-nya saya menuliskan 172.169.726, subnet masknya /25, kemudian default gateway-nya sama 172.169.701. Sekarang kita coba simulasikan terlebih dahulu antar router 1. Oke, kita masuk ke mode simulation. Di sini pastikan ICMP, hanya ICMP saja. Kemudian di sini saya ingin mencoba misalnya dari PC1 ke PC2. Kita coba. Nah, berhasil ya, successful. Kemudian kita coba antar PC di switch 2 ini, dari PC2 ke PC3. Nah, sukses juga ya. Kemudian kita coba di switch 3 juga, misalnya dari PC4 ke PC5. Nah, berhasil ya, sukses. Oke, sekarang kita kembali dulu ke mode real time. Nah, sekarang kita akan memberi routing static pada simulasi ini agar bisa terkoneksi antar kedua router ini. Baik, langsung saja kita masuk ke router 1, kemudian kita ke static. Nah, di sini saya sudah memberikan network address-nya. Oke. Router 1 di sini jika ingin mengirimkan ke PC4, PC5 atau PC6, maka dia harus melewati 9797972, melewati gateway ini atau melewati next hop ini, gerbang ini, untuk bisa sampai ke 172.1697.24, 25 atau 26. Di sini saya sudah tuliskan networknya, yaitu 172.16970, kemudian masknya yaitu /25 atau 255.255.255.128. Kemudian next hopnya adalah 97.97.97.2. Oke, kita close. Setelah itu kita ke bagian router 2. Sama, kita masuk ke static. Kemudian di sini saya juga sudah memasang network address-nya. Jika router 2 ingin mengirimkan ke device yang ada di router 1, maka dia harus memasuki next hop 97.97.97.1. Oke, berarti next hopnya di sini adalah 97.97.97.1. Kemudian masknya yaitu /26 atau 255.255.255.192. Kemudian untuk networknya sendiri ada 2 ya, karena di sini ada 2 jalur atau ada 2 gateway. Maka kita tuliskan semua satu-satu. Untuk yang pertama yaitu 192.168.97. Nah, ini angka 62-nya diganti 0. Jadi 192.168.970.
Nah, untuk yang kedua yaitu 90, 90, 97, 0 juga. Oke, kalau sudah kita close. Nah, sekarang karena sudah terdapat routing statik yang menghubungkan kedua router ini, sekarang kita coba kirimkan. Kita coba ke mode simulation dulu. Pastikan ICMP. Coba kita kirimkan. Misalnya, kita coba misalnya dari PC2 ke PC4. Kita coba. Nah, ini. Oke. Sukses ya. Sukses sudah berhasil antar router. Kita coba lagi misalnya dari PC1 ke PC6. Ya, berhasil kembali. Oke, berhasil ya, sukses. Nah, ini kita sudah berhasil menghubungkan router. Kita kembali ke mode real time. Nah, oke, mungkin cukup sekian video simulasi jaringan di Pondok Pesantren An-Najiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.